Oke, selamat datang kembali teman-teman ke dalam room utama kita. Tadi kita sudah sharing hasil meditasi di dalam kelompok masing-masing. Dan saat ini kita akan mengikuti kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta David Louis Janis. Dipersilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Banyak hal tentang pelajaran kita hari ini, tapi izinkan saya untuk membagikan hasil meditasi saya pagi hari ini. Kunci yang saya ambil dari ayat ini, di ayat yang ke-24, kata kuncinya yaitu tentang berita. Tentang berita. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan di sini. Yang pertama adalah apa artinya berita? Berita tentang apa? Dan apa isi dari berita itu? Lalu di mana berita itu terjadi dan mengapa berita tersiar cepat? Dan bagaimana caranya berita tersiar dan siapa yang menjadi fokus utama berita itu? Dari setiap pertanyaan ini saya mencoba untuk mencari jawabannya. Yang pertama adalah berita adalah menurut Kamus Besar Indonesia adalah peristiwa ataupun kejadian yang terjadi. Lalu peristiwa apa atau berita apa yang terjadi saat itu? Yaitu mengenai berita tentang Yesus. Di ayat yang ke-23 diberitakan tentang Yesus, dan yang kedua adalah berita tentang kerajaan Allah. Berita tentang kerajaan Allah dan juga berita tentang bagaimana Yesus bisa menyembuhkan penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi ini adalah berita yang terjadi di kota Galilea ya. Bagaimana caranya berita itu tersiar? Caranya adalah Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Jadi ternyata Yesus melakukan pelayanannya dalam berkeliling. Jadi ada satu usaha yang Yesus buat untuk bisa menjangkau orang-orang Galilea. Karakter Allah yang saya temukan di sini adalah yang pertama adalah dia ini suka untuk melayani. Yesus suka untuk melayani. Yang berikut adalah Yesus senang untuk menjangkau orang. Dan juga karakter Allah yang saya temukan di sini adalah Yesus ini suka untuk mengabarkan Injil. Jadi Injil yang kekal itu. Janji Allah yang saya temukan di sini adalah ayat 23, biarlah Injil kerajaan Allah ini pada saat Yesus memberitakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah itu menjadi bagian saya hari ini. Aplikasi dan kesimpulan yang saya bisa ambil di sini adalah hari ini saya diajarkan untuk bagaimana caranya saya bisa memberitakan Injil yang kekal itu, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kepada orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah berita apa yang saya mau bawa kepada orang lain? Apakah berita tentang Injil atau Yesus itu sendiri atau berita buruk kepada orang lain? Dan komitmen hari ini adalah komitmen dalam pelayanan. Mungkin saya tidak tahu di tempat lain, tetapi di daerah NTT ini ya puji Tuhan kita bisa untuk mengunjungi dari rumah ke rumah. Dan terlebih dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya rindu untuk bisa, komitmen saya hari ini adalah saya rindu untuk bisa menyampaikan berita tentang Yesus kepada anggota jemaat, keluarga, dan semua orang. Berita tentang apa itu, caranya bagaimana? Caranya adalah melalui perkataan positif, lalu firman Tuhan yang saya bawakan itu hanya dasar, yaitu hanya Yesus Kristus saja. Jadi untuk kita semua para misionaris, kesimpulan secara umum adalah
kita semua ini terpanggil sebagai seorang misionaris, senior misioneri yang telah dilatih, dan kita terpanggil untuk bisa memberitakan kabar baik ini. Jadi Injil yang kekal ini adalah kabar baik untuk kita semua, dan biarlah di dalam Matius 24 ayat 14, Injil yang kekal ini menjadi kesaksian ya. Injil yang kekal ini, saya bacakan saja. Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahan. Marilah kita sebagai misionaris untuk memberitakan tentang Injil yang kekal ini. Menjadi kesaksian, bukan kesaksian yang lain, tetapi kesaksian karakter Yesus dalam diri kita masing-masing, diri saya pribadi, sehingga menjadi kabar baik bagi orang-orang yang sedang dilanda kesusahan saat ini, di tengah COVID-19 ini. Marilah kita menjadi pembawa berita sama seperti Yesus yang mengunjungi, mungkin kita tidak bisa mengunjungi orang lain, tetapi satu hal adalah dengan perkataan kita menjadi berita yang nyata, bahwa membawa kesembuhan rohani bukan hanya fisik kepada orang lain yang rindu akan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati kita, dan Tuhan akan berkati setiap komitmen kita hari ini, dan Tuhan akan menolong kita masing-masing. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita bisa langsung berdoa untuk tutup. Oke, langsung berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan di sorga, terima kasih banyak karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan sajalah kami bisa ada pada pagi hari ini. Kami, teman-teman AMI yang tergabung dalam Always Missionary Indonesia, dan bahkan teman-teman yang lain sudah bergabung pagi hari ini dalam meditasi Alkitab. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Walaupun hanya lewat online, tetapi terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga kami sudah belajar tentang firman Tuhan, di mana kabar baik itu adalah Yesus sendiri. Untuk itu ya Tuhan, biarlah jadikan kami semua para misionaris untuk bisa melakukan pelayanan Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami terus berkomitmen untuk bisa mengabarkan berita Tuhan ini mengenai Yesus, sehingga kabar baik ini menjadi kabar sukacita bagi siapa saja yang kami kunjungi. Dan baik kami pribadi maupun semua keluarga, semua teman-teman kami, siapa saja yang dekat dengan kami, mereka bisa mendapatkan Injil yang kekal. Berkati kami masing-masing ya Tuhan. Jika kami mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang berharga. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami menyerahkan juga acara konferensi di bulan ini. Panitia yang sudah dibentuk Tuhan berkati. Dan semua pembicara yang sudah dipilih, yang Tuhan sudah asingkan, Tuhan berkati. Dan biarlah konferensi ini kami bisa mengenal satu dan yang lain, teman-teman baik yang ada di Indonesia maupun teman-teman yang ada di luar negeri. Kami bisa mengenal betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan pakai orang-orang muda. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua terlibat dalam pekerjaan ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta David Luijanis. Jadi teman-teman, Pendeta Luijanis yang merupakan salah satu alumni dari 1000 Missionary dan Missionary Indonesia, dan saat ini sedang melayani sebagai pendeta di NTT. Oke. Oke, jadi meditasi Alkitab kita di pagi hari ini telah selesai. Namun teman-teman jangan dulu leave. Ada beberapa informasi yang ingin kami bagikan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang sudah bergabung di
di dalam meditasi Alkitab di pagi hari ini. Dan Bible Meditation ini adalah bagian dari program International Missionary Conference dengan tema Rekindle the Missionary Spirit yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 28 November 2020. Dan saya percaya orang-orang yang hadir di dalam Zoom ini semuanya sudah mendaftar ya, karena link hanya dibagikan lewat email yang sudah mendaftar. Nah, besok pagi kita akan lanjutkan akan Bible meditasi kita. Bible meditasi kita yang akan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan judul perikop garam dan terang dunia. Untuk itu kami kembali mengundang teman-teman, ada 20 orang di sini, dan semoga besok tetap hadir dan makin bertambah lagi lebih banyak. Nah, untuk poster kegiatan dan informasi akan di-share ke grup-grup yang ada. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkannya ya. Oke. Diingatkan, sorry, saya lupa ini. Oke. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi kita kegiatan meditasi Alkitab ini setiap hari selama bulan November tanggal 1 sampai 28, kecuali tanggal 29 dan 30 ya, sampai akhir acara, dan linknya seperti yang tadi akan ditemukan di email masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk membagikan informasi ini kepada sahabat-sahabat Anda, kepada keluarga, semua yang ada di kontak Anda untuk boleh bergabung di dalam kegiatan International Missionary Conference kita. Ya, ini dia informasinya. Kalau gitu, kita akan berfoto dulu bersama sebelum kita berpisah. Teman-teman boleh membuka kameranya. Tidak mengapa ya, masih pagi. Walaupun mata masih bengkak-bengkak, nggak apa-apa. Mari kita buka semua. Sudah siap, admin? Oke, seperti ini. Kak Lovely, Bang Glenn, Reta Ronald Cegian, Kak Sweetly, Kak Sanggam, ini belum buka. Vivian dan partner, boleh buka ininya. Ya, supaya makin banyak orang yang terpanggil untuk mengikuti kegiatan meditasi ini. Oke, kalau tidak available, silakan admin, Bang Ronald. Hitung. Masih di mute. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, sampai besok. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai besok, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Tuhan memberkati.